Nabila baru Ya. tahu tuh, mungkin teman-teman sama hadirin juga baru tahu. Anak TikTok ya, Nabila. Saya baca menurut fatwa MUI diperbolehkan jadi kaitan antara sakit gigi dengan sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun teman-teman dan hadirin sekalian mendengarkan rekaman video kali ini. Jumpa lagi di Forecast Fonsalim Podcast episode 2 tentang kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan. Sebelumnya perkenalkan, aku Nabila Azahra, bagian dari Forsalim Angkatan 2018, juga sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Angkatan 2018. Oke, berhubung kali ini aku akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan. Pastinya aku nggak akan sendirian nih. Aku akan ditemani oleh seorang dokter gigi yang kapabel di dunia seputar rongga mulut dan juga gigi. Jadi aku ditemenin oleh dokter gigi Kiki Kurotul Ayuni. Halo, assalamualaikum dokter Kiki. Waalaikumsalam. Iya, dokter Kiki gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, boleh. Aku kenalin dulu ya, dok ya. Ya. Jadi, dokter Kiki ini merupakan dokter gigi yang juga lulusan dari SMA 1 Banjar dan bagian dari Forsalim 2013. Sekarang beliau praktik di Rumah Sakit Mitra Idaman, kemudian juga di Klinik PKU Muhammadiyah, dan juga di Klinik Dr. T. Sugiarto. Udah banyak banget mungkin ya pengalaman-pengalaman dari dokter Kiki selaku dokter gigi. Jadi, untuk teman-teman dan juga hadirin sekalian yang sering bertanya-tanya nih, bagaimana sih kesehatan gigi dan mulut, atau mungkin punya keluhan-keluhan tentang hubungan dari puasa dan juga kesehatan gigi dan mulut, tetap keep on watching dalam video ini guys. Nah, oke. Sekarang aku mau langsung tanya dulu nih ke dokter Kiki. Kira-kira dok, untuk kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan, apa aja sih yang perlu diperhatikan ataupun kiat-kiat gitu yang perlu teman-teman dan hadirin lakukan selama di bulan Ramadan? Untuk kiat-kiatnya nih ya, untuk kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan, hampir sama seperti hari-hari biasanya. Tapi kita kan kalau di bulan Ramadan harus ada puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, salah satunya yaitu jangan lupa buat gosok gigi. Apalagi kalau bulan puasa, suka ada nih yang ada bau mulut, terus ada rasa-rasa nggak enak gitu di mulut kalau misalnya puasa lama kan. Jangan lupa buat gosok gigi sama 2 kali sehari kayak hari-hari biasanya, tapi kalau bulan puasa pagi harinya itu diganti bukan setelah sarapan tapi setelah sahur. Jadi tunggu setelah sahur 30 menit dulu baru gosok gigi. Misal beres sahurnya itu kan jam 4 subuh, tunggu 30 menit jadi sekitar jam 4:30 baru gosok gigi. Terus caranya juga harus betul. Gimana tuh dok caranya? Caranya, seperti Upin Ipin bilang tuh ada bulat-bulat-bulat, bisa seperti itu. Tapi itu cocoknya untuk anak kecil. Kalau untuk gigi dewasa, bagusnya vertikal. Jadi dibuka dulu mulutnya sedikit. Ya betul, dibuka dulu mulutnya sedikit. Kalau untuk yang atas, arahkan ke bawah menjauhi gusi. Kalau untuk yang bawah, arahkan ke atas sikat giginya menjauhi gusi. Oke. Terus kira-kira setelah sikat gigi tadi nih dok, ada lagi nggak sih dok kiat-kiat apa yang harus dilakukan? Kalau selain gosok gigi, ada lagi membersihkan lidah. Jadi kalau misalnya habis gosok gigi, lidahnya disikat juga, tapi cuma 1 kali aja. Berarti itu buat ngebersihin si lidahnya juga ya dok ya? Iya, betul. Dibersihkannya pakai sikat gigi bisa pakai alat khusus buat pembersih lidah. Tapi jangan banyak-banyak, jadi cuma 1 kali aja dibersihkannya. Terus apa lagi nih dok? Tadi kan dibersihin lidahnya, sikat gigi. Ya, terus pakai benang gigi atau dental floss namanya. Oke, mungkin ini masih asing banget ya dok ya. Aku aja masih asing dengar kata benang gigi. Mungkin dari teman-teman atau hadirin juga masih asing. Jadi benang gigi itu benang yang khusus buat gigi gitu ya dok ya? Khusus, jadi bukan benang buat jahit ya. Iya. Tapi benang khusus untuk gigi. Benangnya itu emang udah didesain khusus
buat masuk ke sela-sela gigi yang nantinya bisa membersihkan bagian sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Seperti itu. Oke. Nah, terus dok, tadi kan kita ngebahas tentang sikat gigi nih. Kira-kira durasi atau berapa lama sih harusnya kita nyikat gigi gitu? Karena kan ada yang bilang 1 menit, ada yang bilang sebersihnya aja deh gitu. Versi kesehatan yang sebenarnya itu berapa menit ya dok ya? Bagusnya 2 menit. Jadi sekali sikat gigi waktunya itu 2 menit. Dan harus dipastikan semua bagian giginya terbersihkan. Bagian yang paling belakang, terus bagian dalam gigi tuh biasanya kan nggak kebersihan ya. Harusnya itu dipastikan harus bersih. Iya. Oke, berarti tadi kalau aku review harus sikat gigi, kemudian lidahnya sama jangan lupa untuk pakai dental floss atau benang gigi biar giginya itu benar-benar bersih ya dok ya. Nah, tadi sempat disinggung sama dokter, aku agak penasaran. Tadi kan membahas tentang kalau misalkan lagi bulan puasa sering kerasa bau mulut sama mulutnya kerasanya nggak enak gitu ya dok ya. Iya. Nah, kira-kira dok untuk mengatasi itu harusnya pakai apa sih dok? Kan itu bukan hal yang aneh lagi gitu ya. Kalau puasa tuh suka ada wangi yang agak khas gitu di mulut kita. Gitu ya. Iya. Kira-kira biar meminimalisirnya tuh harus gimana nih dok? Salah satunya, bukan salah satu, tapi salah 3-nya tadi yang membersihkan giginya dibersihkan aja ya, entah itu dengan sikat gigi, sikat lidah, terus dengan dental floss, ditambah lagi pakai obat kumur. Misalkan itu bisa berpengaruh juga ke puasanya ya dok ya, bisa makruh ataupun juga bisa mengganggu keafdolan dari puasanya. Betul. Kalau misalkan selain berkumur nih dok, terutama mungkin kasus yang ada sariawan juga gitu. Biasanya kalau sariawan kan aduh ganggu banget nih, mana lagi puasa, mulut kurang enak juga gitu. Selain dari berkumur atau salep gitu ya, kan itu ada resiko buat tertelan gitu. Ada nggak dok saran ataupun perawatan lain yang harus dilakukan? Kalau misalnya berkumur buat bau mulut emang itu sih caranya ya, tapi waktunya mungkin selama berpuasa tidak kumur-kumur, tapi sebelum mulai puasa yaitu pada saat sahur, kumur-kumurnya itu di waktu sahur dan setelah buka puasa. Jadi waktunya yang diatur. Dan kalau sariawan juga sama, emang obatnya yang paling ampuh kan yang pakai salep itu dioles. Nah itu dipakainya pas saat udah buka puasa sama sahur, tapi pas begitu puasa nggak dipakai. Oh iya. Kecuali kalau emang darurat banget, sakit nggak ketahan, mungkin ya terpaksa harus dibatalkan puasanya. Oke. Berarti intinya tetap harus dilakukan untuk mengobati itu, tapi waktunya yang disesuaikan sama puasa, gitu ya dok ya? Nah dok, tadi kan udah ngebahas tentang sariawan sama keadaan bau mulut gitu ya dok. Nah mungkin di antara teman-teman atau Nabila sendiri nih agak curhat. Nabila kan di usia 20 tahunan, biasanya seangkatan itu teman-teman pada ngerasain tumbuh gigi bungsu yang sakit banget. Ataupun mungkin juga yang sakit gigi berlubang atau sakit gigi lah intinya. Nah, kalau misalkan terjadi sakit gigi ketika puasa, itu kira-kira gimana ya dok penanganannya? Soalnya kayak bingung gitu, sementara kan pas buka puasa malam juga dokter gigi nggak buka. Jadi gimana? Buat sakit gigi ya saat bulan puasa, buat mengurangi atau pertolongan pertamanya lah ya istilahnya, bisa dengan cara dikompres pakai es batu. Jadi, dikompreskan ke bagian pipi yang dekat ke gigi yang sakit. Itu bisa mengurangi sakit giginya. Jadi kalau es batu itu bisa bikin kebas ke saraf giginya. Atau bahasa Sundanya baal ya. Iya, baal. Nah selain itu ada lagi nggak sih dok? Selain pakai air dingin? Selain pakai es batu air dingin, ada lagi dengan kumur-kumur pakai air garam. Tapi kalau kumur-kumur kan kalau puasa takutnya makruh ya. Paling itu dilakukan pas setelah buka puasa atau sebelum puasa. Jadi kumur-kumur pakai air garam, air hangat dimasukkan garam, terus nanti diaduk, setelah larut kumur-kumur pakai air garamnya. Itu bisa mengurangi sakit gigi karena air garam itu bisa membunuh sebagian kuman. Oh oke. Berarti tadi setelah kalau misalkan udah kebas nih pakai air garam, habis itu ada lagi nggak dok yang kira-kira bisa dilakukan? Bisa pakai minyak cengkeh atau pakai cengkeh yang utuh juga bisa.
kalau misalnya minyak cengkeh nggak ada tapi adanya cengkeh, bisa dimasukkan ke dalam gigi yang berlubangnya. Oh, Nabila baru Ya. tahu tuh. Mungkin teman-teman sama hadirin juga baru tahu. Ternyata bisa Jadi juga ya dok ya. iya bisa. Soalnya kan kalau minyak cengkeh di kedokteran gigi itu istilahnya eugenol ya. Eugenol. Nah biasanya kalau di kedokteran gigi juga dimasukkan ke kapas. Jadi biar kapasnya menyerap dulu ke minyak cengkeh, tapi kapasnya harus bersih ya. Terus dimasukkan ke dalam gigi. Di apa ya istilahnya? Ditetes-tetesin sedikit-sedikit. Nanti lama-lama bisa meredakan sedikit-sedikit. Oke. Nah, berarti itu aja dok. Ada lagi nggak nih dok? Siapa tahu masih belum keluar semua nih cara-caranya. Pakai hidrogen peroxide paling itu ada juga. Tapi emang lumayan berbahaya kalau itu nggak boleh langsung, harus dicampur pakai air biasa. Oke. Mohon maaf Kumur-kumur ya, dok. juga. Untuk hidrogen peroxide versi yang bisa misalnya kayak kita apakah ke apotek mencari hidrogen peroxide atau dalam bentuk apa nih? Itu kan masih nama-nama yang mungkin asing gitu dok buat kita. Iya. Bisa ke apotek biasanya, tapi kalau itu emang agak keras sih, jadi harus lebih hati-hati. Kalau ada air es atau air garam, mending pakai air es atau garam dulu atau minyak cengkeh aja. Oke. Oke, makasih dok untuk jawabannya tadi terkait sakit gigi. Tapi Nabila masih penasaran nih, itu kan versi kalau misalkan sakit gigi dan bisa dilakukan malam hari atau ya pokoknya pas kita lagi nggak puasa gitu ya dok ya. Iya. Nah kira-kira nih dok, misalkan udah sakit banget gitu, atau enggak di siang hari kita memang memerlukan perawatan gigi. Misalkan mau itu penambalan atau enggak tadi seperti rasa sakit gigi atau mungkin teman-teman mau kepikiran tiba-tiba mau bersihin karang gigi, itu apakah boleh dok nih lagi puasa ke dokter gigi? Terus kira-kira prosedurnya kayak gimana kalau lagi puasa pengen melakukan perawatan gigi? Perawatan gigi pada bulan puasa berarti ya, seperti pembersihan karang gigi, pencabutan, dan yang lainnya. Saya baca menurut fatwa MUI diperbolehkan tindakan perawatan gigi yang tadi saya sebutkan asal tidak berlebihan dan harus hati-hati. Jadi kalau misalnya habis perawatan gigi kan suka disuruh nih kumur-kumur ya sama dokter giginya. Nah itu jangan sampai tertelan air kumurnya. Tuh. Lebih bagus lagi kalau sebelum puasa dirawat dulu giginya. Jadi puasanya udah tenang. Ya, berarti intinya nih kita pas sebelum masuk bulan puasa udah dipersiapkan segala macamnya. Kalaupun udah pas bulan puasa, apesnya tiba-tiba kerasa sakit gigi, berarti bisa dilakuin dulu yang mandiri yang tadi dokter bilang ya dok ya? Iya, kalau nggak ketahan baru ke dokter gigi. Iya gitu. Oke dok, udah bahas tadi yang sakit-sakit, udah tentang perawatan. Sekarang untuk tips and trick mengenai makanan dok nih. Kan biasanya ya kalau misalkan kita bulan puasa itu sukanya pas buka puasa minum yang dingin, habis itu makannya sukanya manis-manis, kayak vibes-nya tuh yang manis-manis dan dingin gitu ya pas bulan puasa. Kira-kira nih dok, makanan dan nutrisi seperti apa sih yang bagus untuk kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa? Makanan yang bagus buat kesehatan gigi dan mulut bulan puasa pastinya harus seimbang ya gizinya, seperti ada sayuran, ada buah-buahannya, ada protein. Terutama untuk kesehatan gigi, tulang itu susu ya, susu, keju yang mengandung kalsium yang bagus untuk gigi dan tulang. Terus jangan lupa juga karbohidrat harus terpenuhi. Kalau dari sayur-sayuran ya yang dibutuhkan itu kan vitamin. Apalagi kalau untuk orang yang sering sariawan nih, vitamin yang harus terpenuhinya itu vitamin B. Contohnya dari kacang-kacangan, kalau vitamin B. Terus yang harus dihindari, kalau tadi makanan yang harus terpenuhi selama bulan Ramadan, itu yang tadi saya sebutkan ya. Kalau yang harus dihindari, seperti makanan pedas. Kan biasanya nih, buka puasa, pengen yang pedas-pedas segala dimakan. Banget gitu ya. Iya, kalau makanan yang pedas bahayanya bisa mengakibatkan sariawan juga. Kan kalau pedas panas ya. Iya. Efek panas dari pedasnya itu yang bisa mengakibatkan sariawan. Ya, mungkin teman-teman juga banyak yang sariawan pas bulan puasa karena kebiasaan itu dok ya? Iya, atau bisa karena
kurang air minum. Iya, konsumsi airnya kurang. Konsumsi air. Sedangkan kalau puasa kan berjam-jam nggak minum, bibir jadi kering, air udah berkurang. Nah itu biasanya yang mengakibatkan bau mulut, cepat sariawan. Oke. Jadi harus air minum terpenuhi berapa coba? 2 liter bukan? Iya, bukan ya? betul. 2 liter. Atau kalau digelaskan jadi totalnya 18 per harinya. Berarti 18 tuh pas udah sahur udah terpenuhi gitu ya dok ya? Iya, jadi ada rumusnya nih, 2, 4, 2. Jadi 2 pas buka puasa, 4 setelah sholat rawih, 2 pas sahur, 2 gelas pas sahur. Oh iya. Jadi 2 gelas. Sih yang 4-nya yang males kali ya? Nah iya, padahal harus dibiasakan soalnya kan asupan nutrisi, asupan air juga harus terpenuhi selama bulan puasa. Iya, oke. Ada lagi nggak nih dok yang mau disampaikan mungkin untuk kiat-kiat ataupun hal-hal yang masih belum tersampaikan yang sekiranya ini penting banget nih buat disampaikan? Itu sih, harus periksakan gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kan rata-rata baru ke dokter gigi pas begitu sakit. Iya. Tunggu pas bulan puasa, pas sakit, padahal masih bisa dicegah nih sebelum bulan puasa. Masih bisa dicegah pas lubangnya masih kecil. Baru ke dokter gigi pas lubangnya udah besar, udah sakit, mana lagi puasa lagi. Ya udah susah banget itu Maya. Iya, betul. Terus itu sih mencegah lebih baik daripada mengobati, terutama dalam hal nutrisi juga yang tadi dibahas ya. Minuman, makanan harus lebih diperhatikan lagi terutama saat puasa. Oke. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari Nabila udah cukup sih dok. Nah, cuman ternyata setelah teman-teman dari Forsalim Podcast ini upload question box, ini banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman online yang lain yang juga penasaran tentang kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan. Jadi sekarang Nabila akan bacain ya dok ya, pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, yang pertama nih dok, kira-kira pada usia berapa kita sebaiknya mulai memeriksakan gigi ke dokter gigi? Mungkin untuk anak-anak kali ya, yang pertama kali harus udah mulai diceknya usia berapa dok? Sebelum bahas itu, tadi udah dibahas juga kan ya kalau misalnya pemeriksaan ke dokter gigi itu bagusnya 6 bulan sekali atau dalam 1 tahun itu 2 kali. Nah, begitu juga dengan pasien anak. Anak kecil itu kan baru tumbuh gigi pas usia 6 bulan ya. 6 sampai 10 bulan lah kisarannya. Nah, begitu udah tumbuh gigi, tunggu dulu sampai 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah tumbuh gigi, periksakan giginya ke dokter gigi, itu udah bisa diperiksakan. Berarti sekitaran 1 tahun lah ya dok ya, kalau misalkan dipukul rata. Dipukul rata sekitar 1 tahun, betul. Tapi jangan tunggu sampai ada masalah dulu. Misal untuk perkenalan aja dulu ke dokter gigi kan. Jadi anak kecil tahu udah mulai mengenal dokter gigi dari semenjak dia kecil, itu juga harus didukung dengan orang tua yang mengenalkan dokter giginya itu dengan bagus gitu. Jadi sebelum berangkat ke dokter gigi, anaknya dikasih tahu dulu. Dikasih tahunya bukan yang serem-serem, tapi sesuatu hal yang membuat anak itu membayangkan hal-hal yang menyenangkan gitu ke dokter gigi. Iya. Kebanyakan pada takut gitu ya, nggak mau ke dokter gigi dicabut, takut sakit. Iya, terus kan kadang ada anak kecil yang ditakut-takutin ya, nanti disuntik loh, kalau nggak makan nanti disuntik. Nah, makanya banyak anak yang takut ke dokter umum atau ke dokter gigi karena udah termindset nih dari orang tuanya kalau disuntik itu sesuatu hal yang menakutkan, kalau ke dokter itu sesuatu hal yang menakutkan. Padahal harus dibentuk mindsetnya dari kecil, kalau ke dokter gigi atau ke dokter umum itu akan menyelamatkan kesehatannya sendiri untuk masa depannya. Iya, berarti dari orang tuanya juga harus mulai, aware nih gitu, udah mulai peduli sama kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi anaknya juga makin aware juga gitu ya dok ya. Iya, nah, betul. Ngomongin tentang gigi anak nih dok, biasanya waktu Nabila kecil juga kayaknya waktu itu masih belum begitu peduli gitu terhadap kesehatan gigi dan mulut ya. Jadi kebanyakan, mungkin bukan cuma Nabila sendiri sih, kebanyakan anak-anak itu ketika copot gigi itu kan ditarik pakai pintu ya dok, pakai benang, giginya ditarik.
giginya ditaliin pakai benang, habis itu ditarik gitu sama orang tuanya dok ya. Atau mungkin cara yang lainnya nggak pakai benang juga langsung dicabut aja gitu sama orang tuanya karena dianggap ya udah bisa dilakukan di rumah seperti itu. Nah kira-kira dok, prosedur mencabut gigi seperti itu tuh akan menimbulkan masalah atau nggak apa-apa gitu dok? Kalau misalnya giginya udah goyang banget nih, dicabutnya juga nggak perlu memerlukan tenaga lebih, itu nggak apa-apa. Asal tangan orang tuanya harus bersih, steril, jadi udah cuci tangan. Itu pun jangan digoyangkan paksa, takutnya nanti malah patah kan. Oh, iya. Kecuali kalau goyangnya udah goyang banget, itu nggak apa-apa, nggak masalah selama tangannya bersih. Tapi kalau sampai pakai tali atau benang ya, buat mencabut giginya, itu iya, kalau itu nggak dibenarkan. Soalnya kan takutnya tali atau benangnya nggak steril, nggak bersih, terus nanti ada pendarahan yang nggak bagus buat giginya, itu nggak dibenarkan. Jadi kalau belum goyang banget, bagusnya ke dokter gigi aja. Atau kalau udah ada goyang nih, terus atau si giginya ini belum goyang, tapi udah ada tumbuh gigi dewasa, itu bagusnya langsung periksakan ke dokter gigi. Nah dok, berhubung tadi ngebahas tentang gigi susu nih, Nabila inget banget Nabila pernah waktu itu lagi buka TikTok, terus ada video nih tentang seleb TikTok gitu. Intinya dia tuh punya kelainan di giginya. Jadi gigi dewasa sama gigi susunya tuh masih ada. Jadi kayak dia tuh punya 2 gigi yang nempel tapi di satu tempat yang sama. Itu mungkin karena itu juga kali ya dok ya? Anak TikTok ya Nabila. Iya, lumayan untuk informasi yang baik, nggak apa-apa kali ya dok, main TikTok. Iya, ambil manfaatnya ya, yang ruginya nggak diambil, buang aja. Jadi kalau misalnya anak kecil kondisinya, ini berapa tahun anaknya? Itu udah dewasa banget lah, kira-kira udah SMA. Oh SMA ya. Nah itu efek dari orang tuanya nggak aware ya sama kesehatan gigi dan mulut anaknya. Padahal kalau misalnya rutin diperiksakan ke dokter gigi, jadi bisa kelihatan nih, ini gigi dewasa sudah tumbuh, berarti gigi anaknya harus dicabut. Iya. Kan kalau misalnya gigi anak terus mau lepas atau mau ganti ke gigi dewasa, itu ada urutan lepasnya sesuai usia. Biasanya dari mulai gigi depan dulu, baru nanti ke belakang. Gigi paling belakang paling terakhir dicabut. Itu kalau misalnya nggak dicabut, efeknya kurang bagus. Biasanya gigi dewasanya posisinya jadi nggak sesuai tumbuhnya. Seperti itu. Terus jadi kurang bagus juga nggak sih dok untuk penampilannya kayak, terus lama-lama gigi yang susunya itu jadi berubah warna, jadi cenderung agak gimana gitu. Terus, ini dok, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira kalau misalkan gigi tiba-tiba jadi sensitif atau kerasa ngilu, nah yang harus dilakukan untuk kayak gawat daruratnya gitu loh dok, yang harus dilakukan pas pertama kali ngerasa kayak gitu gimana dok? Kan penyebab dari gigi sensitif itu bisa macam-macam ya, ada karena giginya patah, atau karena giginya berlubang, atau bisa karena gosok gigi terlalu keras. Itu perawatannya beda-beda, nggak bisa langsung ditentukan harus apa dilakukannya. Tapi kalau untuk tindakan yang daruratnya, gosok gigi pakai yang mengandung gigi anti hipersensitif. Iya ada ya. Ada pasta gigi mereknya Tit. Iya. Tapi itu juga tergantung penyebabnya itu. Kalau misalnya karena gigi berlubang, meskipun udah gosok gigi pakai pasta gigi tersebut, nggak akan mempan. Jadi harus cepat-cepat langsung diperiksakan ke dokter gigi, biar diketahui penyebabnya apa, langsung nanti ditentukan perawatan yang tepatnya apa. Berarti pertolongan pertamanya bisa pakai pasta gigi itu, tapi habis itu tetap harus follow up ya dok? Iya. Karena penyebabnya itu kan beda-beda ya, kalau hanya gigi sensitif itu. Oke. Nah selanjutnya dok,
ini agak balik lagi sih ke pertanyaan di gigi anak. Ini Iya. kasusnya kalau misalkan menemukan gigi anak yang istilah kalau bahasa kitanya mah roheng gitu ya. Jadi giginya tuh udah hitam semuanya gitu. Nah, Iya. kira-kira perawatan yang harus dilakukan tuh kayak gimana, Dok? Gigi roheng atau hitam itu kan berarti pertanda si giginya udah mulai ada lubang nih. Iya. Jadi gigi berlubang pada gigi depan anak ya. Biasanya kalau gigi roheng atau yang berlubang itu, yang gigi depan ya anak, biasanya kebanyakan pada anak yang ini pakai susu botol. Oh, Ya kan? ngaruh ya Dok ya ternyata. Ngaruh. Kalau misalnya pakai susu botol kan apalagi dibawa sampai tidur, biasanya gigi atas depannya lebih cepat untuk berlubang atau istilahnya roheng. Nah, itu perawatannya bisa macam-macam. Jadi harus dilihat secara klinisnya. Kalau misalnya ternyata lubangnya belum begitu besar, masih ada kemungkinan bisa ditambal, itu masih bisa ditambal. Tapi kalau misalnya gigi yang hitam-hitamnya udah parah, udah patah giginya sebagian besar, itu udah nggak bisa ditambal lagi, paling diobservasi. Jadi dilihat dulu giginya selama beberapa minggu, apakah masih lama menuju ke pencabutan gigi, atau udah bentar lagi. Kalau misalnya udah bentar lagi waktunya untuk cabut gigi, bisa dicabut, tapi kalau masih lama paling diobservasi. Oh iya. Berarti pengaruh itu ya Dok ya, karena kan mungkin kebanyakan nih ibu-ibu yang mungkin sibuk atau mungkin nanti teman-teman hadirin yang lagi nonton, karena biar gampang dedenya dikasih susu botol aja gitu. Berarti itu ternyata ngaruh juga ya Dok ya? Ngaruh, soalnya kan kalau susu botol biasanya ada kandungan gulanya meskipun itu sedikit, tapi kalau misalnya diminumkan ke bayi secara terus-menerus, bisa ada efeknya ke gigi. Bagusnya setelah minum susu botol dioleskan atau dibersihkan menggunakan kasak basah ke gigi anaknya. Jadi biar kandungan gulanya hilang sedikit-sedikit. Oke. Berarti jangan lupa nih untuk hadirin teman-teman yang punya adik masih kecil, kalau minum susu, meskipun susu itu kadang-kadang rasanya kayak yaudah deh minuman sehat, ternyata juga bisa merusak gigi kalau misalkan tidak dibarengi dengan dibersihkan gitu ya. Nah, oke, Nabila lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Dok. Di sini pertanyaannya kayak gini, kalau misalkan sakit kepala, itu bisa dimulai dari gigi yang goyang enggak? Terus di mana kaitannya antara sakit kepala dengan sakit gigi? Ya, jadi kaitan antara sakit gigi dengan sakit kepala. Ini kondisinya giginya goyang ya? Dari gigi yang goyang. Dari gigi yang goyang, sakit sampai ke kepala, gitu kan maksudnya ya? Iya. Nah, gigi goyang terus sakit, kemungkinan di situ di sekitar giginya ada infeksi. Atau kalau istilah kedokteran giginya abses. Ya, ada nanahnya kali ya Dokter. Ada nanahnya di bawah gigi, betul. Ya. Nah, giginya goyang itu bisa jadi karena emang ada cairan di bawahnya, ada nanahnya, makanya giginya goyang. Yang bikin sakit ke giginya atau sampai ke kepalanya itu infeksinya, infeksi dari giginya itu. Kalau ada infeksi kan di sekitarnya ada saraf-saraf nih. Ada saraf-saraf di bawah gigi itu. Nah, sarafnya ini yang ketekan sama cairan nanahnya, sakit ke menjalar awalnya dari sini sampai ke kepala. Makanya ada hubungannya bisa sakit sampai ke kepala karena udah mengenai saraf gigi. Saraf yang terkenanya itu saraf-saraf wajah. Tapi karena sakitnya hebat, makanya bisa menjalar sampai sakit ke kepala. Oke, ini Nabila mau sedikit nambahin pertanyaan Dok, karena menurut Nabila ini pertanyaan menarik banget ya, yang ngebahas tentang gigi bisa ada hubungannya sama kepala. Berarti ketika sakit gigi juga, tadi kan ke saraf wajah, berarti ngaruh bisa ke ada yang sakit mata gitu, atau enggak kayak ada mitos yang cabut gigi bikin buta gitu Dok. Nah, bagus pertanyaannya nih. Juga ya Dok ya? Nah iya, kebanyakan pasien tuh, Dok emang aman ya dicabut gigi bagian atas? Kan nanti bisa bikin apa ke mata atau gimana? Aman-aman aja. Jadi kalau yang katanya bikin apa buta atau ke matanya kenapa-kenapa, iya itu cuma mitos. Jadi ingat ya, cuma mitos. Mitos ternyata. Iya.
Jadi aman-aman aja dilakukan pencabutan gigi atau perawatan gigi, nggak akan berhubungan dengan mata ataupun bagian lainnya ya. Jadi nggak ada berhubungan sarafnya. Cuma kalau misalnya sakitnya sakit parah, emang bisa sampai ke kepala. Tapi itu juga bukan karena giginya, tapi karena infeksi di bawah giginya. Iya. Berarti balik lagi karena apa dulu nih giginya bermasalahnya gitu ya dok ya? Betul. Iya. Selanjutnya nih dok, tadi kan ngebahas tentang kalau cabut gigi atas ternyata mitos kalau misalkan bikin matanya kenapa-napa. Nah untuk masalah gigi gingsul, banyak banget nih mungkin teman-teman yang punya gigi gingsul. Nah kira-kira kalau misalkan gigi gingsul itu dicabut, itu ada efek atau dampak yang berbahaya atau enggak dok? Gigi gingsul dicabut asal dengan indikasi yang betul ya. Jadi misalnya nih pasiennya mau dipasang behel atau orto, terus kata dokter giginya karena perlu ruangan untuk merapikan giginya harus dicabut gigi gingsulnya atau gigi yang lainnya, itu nggak apa-apa selama atas indikasi dokter gigi. Ya, yang pasti harus jelas dulu kenapanya gitu ya dok. Harus jelas, dan itu misalnya alasannya tadi karena emang mau pasang behel untuk merapikan gigi dan butuh ruangan untuk merapikan giginya, itu nggak apa-apa. Okay. Berarti sebenarnya nggak apa-apa ya asalkan memang benar-benar ada alasan dan juga emang untuk kepentingan gitu ya dok ya? Iya, asal pertimbangannya lebih banyak manfaatnya dan tentunya harus dilakukan sama dokter gigi ya pencabutan giginya. Iya, karena banyak banget nih dok, kayak Nabila juga kalau misalkan dengar teman-teman, ya udah nggak apa-apa ke ahli gigi aja gitu, atau enggak ke yang mana aja, kayak gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya untuk keilmuan dan nanti akibatnya akan kayak gimana gitu kan, serem banget kalau misalkan jadi apa. Betul banget. Apalagi kan kalau kayak di ahli gigi atau tukang gigi itu harus dipastikan alatnya steril atau enggak. Kalau enggak steril kan, kalau bekas alat orang lain terus dipakai, tapi nggak disterilin nanti bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Terus nih dok, ada pertanyaan lagi. Katanya untuk pemakaian gigi palsu, itu apakah ada akibat yang serius dari pemakaian gigi palsu? Terus bagaimana jika nyatanya gigi lain jadi hitam atau malah ikut rusak karena adanya pemotongan sebagian gigi oleh alat yang digunakan dari dokter? Untuk pembuatan gigi palsu ya, efek yang seriusnya ada kalau misalnya gigi yang sebelumnya atau sisa akar nggak dicabut dulu nih. Iya. Suka banyak kan? Langsung pasang aja gitu ya dok ya? Iya betul, jadi suka banyak saya menemukan pasien yang pasang aja gigi palsu, tapi sisa tunggulnya, kalau bahasa Sundanya tunggul ya, nggak dicabut nih, langsung pasang aja karena pengen cepet-cepet kelihatan bagus giginya, tapi sisa akarnya nggak diambil. Wah itu bisa bahaya banget ya, bahkan bisa menyebabkan kanker mulut. Oh kanker juga ternyata bisa ya? Betul. Soalnya kan kalau sisa akar gigi itu gerbang infeksi, gerbang kuman masuk, ini ditutup pakai gigi palsu. Wah itu bisa parah nanti efeknya. Jadi makin ini aja sejahtera si bakterinya ya dok ya? Nah makin sejahtera kumannya, nanti malah berpestaria dia di mulut, padahal bahaya banget. Jadi tetap harus dibersihin dulu pokoknya seprofesional dan sebersih mungkin gitu ya dok ya? Betul. Terus tadi dok yang hubungannya sama kalau misalkan gigi lain jadi hitam atau malah ikut rusak akibat pemotongan sebagian gigi oleh alat yang digunakan dokter gigi. Mungkin maksudnya pemasangan gigi palsu yang cekat ya. Jadi kan emang ada gigi palsu. Iya betul. Jadi kalau pakai gigi palsu yang cekat itu kan gigi sebelahnya dikurangi. Terus nanti dimasukkan semacam ngelingkupi gigi yang udah dikurangi tadi buat pasang gigi palsu di sebelahnya. Biasanya kalau hitam-hitam muncul di gigi sebelahnya itu karena nggak menjaga kebersihan gigi di sekitarnya itu. Makanya muncul bagian hitam-hitam. Istilahnya mah nyelip-nyelip gitu ya?
nyelip-nyelip atau bisa jadi ada gigi lubang jadinya di bagian gigi yang dikurangi itu. Iya. Tapi harus gimana dok? Berarti tapi tetap harus diperiksakan dulu ke dokter gigi, hitam-hitamnya itu apakah karena betul kurang dibersihkan atau ada faktor lain. Jadi tetap harus dilihat langsung sih kalau itu. Kan kalau gigi nggak bisa dengan diucapkan saja ya, harus ada pemeriksaan secara klinis untuk mengetahui diagnosa yang sebetul-betul. Oke, udah cukup jelas ya dok ya. Oke, selanjutnya dok, pertanyaan terakhir. Pertanyaannya kayak gini dok, jika pemakaian behel bisa mengatasi gigi yang tidak rapi, juga tidak sempurnanya proses pengunyahan makanan, apakah ada akibat dari pemasangan behel? Apakah ada akibat dari penggunaan behel terus-menerus? Kemudian saat pencopotan behel bisa berpotensi kembalinya gigi tidak rapi kembali atau tidak? Untuk pemasangan behel ya, pemasangan behel kan berarti giginya dipasangkan semacam alat untuk merapikan gigi di setiap giginya. Nah, itu berpotensi plak gigi atau sisa makanan lebih cepat nempel ke behelnya. Ya. Nanti lama-kelamaan bisa merusak gigi dan gusi, itu efek yang kurang bagusnya. Makanya orang yang menggunakan behel harus lebih ekstra membersihkan gigi dan mulutnya daripada orang yang nggak pakai behel. Soalnya kalau misalnya nggak dibersihkan secara baik dan tepat, nanti gusinya biasanya lebih mudah radang. Radang itu jadi nanti gusinya merah, terus cepat berdarah, malah nanti rusak juga pada akhirnya ke giginya. Ya, tapi untuk yang kalau misalkan dilepas behelnya terus balik ke posisi semula, jadi nggak rapi lagi, itu gimana dok? Nah kalau itu kondisinya emang bisa kembali ke posisi semula, tapi nggak langsung, jadi sedikit-sedikit. Makanya dokter gigi yang udah dilepas behelnya menyarankan buat pemasangan retainer. Apa tuh dok retainer? Retainer itu semacam behel, tapi yang bisa dilepas pasang. Jadi dia nanti menjaga lengkung giginya biar sesuai, biar tetap sama seperti setelah dilepas behelnya. Nah, kira-kira berapa lama dok pakai retainer itu? Ada yang harus seumur hidup, ada yang cukup beberapa tahun aja, jadi tergantung kasusnya. Iya. Berarti tetap meskipun udah pakai behel, tetap harus dijaga lagi pakai retainer gitu ya dok ya? Oke dok, ini untuk pertanyaan dari teman-teman dan pertanyaan dari Nabila juga udah cukup. Tapi sebelum ditutup dari dokter sendiri, ada yang mau ditambahin mungkin kesimpulan atau pesan-pesan deh buat teman-teman dan juga hadirin sekalian tentang gigi dan mulut dan puasa di bulan Ramadan. Pesan-pesan saya untuk teman-teman semuanya nih untuk menyambut Ramadan ya, lebih diperhatikan lagi kesehatan gigi dan mulutnya, terutama nanti pas Ramadan. Nutrisi juga jangan lupa dijaga untuk kesehatan tubuh secara umum ataupun untuk giginya juga semoga lebih diperhatikan. Terus jangan lupa rutin diperiksakan gigi dan mulutnya ke dokter gigi. Jangan sampai salah berkunjung nih, malah ke yang bukan ahlinya atau yang bukan kompetennya, yang malah nanti malah mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari saya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk selanjutnya dan semoga tetap sehat-sehat semuanya. Amin. Sekali lagi makasih Dokter Kiki yang udah nyampein kesan-pesan. Tapi sebelum ditutup, Nabila mau ngasih kesimpulan nih, sekedar ringkasan dari apa yang udah kita perbincangkan. Jadi selama bulan puasa ini untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, hadirin dan teman-teman sekalian jangan lupa untuk menerapkan kiat-kiat yang tadi disampaikan sama Dokter Kiki. Yang pertama, menyikat gigi dengan cara vertikal, kemudian jangan lupa sikat lidahnya, kemudian jangan lupa juga untuk membersihkan gigi dengan dental floss. Itu sama satu lagi apa ya dok ya? Boleh diulang dok, satu lagi dok? Ada 4 tadi kalau lagi. Kumur pakai. Oh iya betul. Kumur. Jangan lupa juga untuk berkumur. Nah habis itu juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut seperti biasa. Mungkin cuman hanya ganti waktunya. Untuk yang sakit tadi bisa pakai air garam dulu biar lebih mudah.
sama jangan lupa untuk nutrisinya. Gitu ya Dok ya untuk kesimpulannya. Aku selaku moderator yang nemenin teman-teman sekalian, mohon maaf banget kalau misalkan ada salah kata dan juga salah penyampaian dari aku dan juga dari Dokter Kiki mungkin. Selanjutnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman dan juga hadirin sekalian bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh semangat dan banyak banget mendapatkan berkah dan juga manfaat dari bulan puasa. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, kalau kayak gitu, aku Nabila Azahra sama Dokter Gigi Kiki pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap nontonin podcast atau Forsalim Podcast di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.